Publik kembali disuguhkan babak baru dalam polemik yang tak kunjung reda, kontroversi seputar ijazah Presiden Joko Widodo. Isu ini sebenarnya bukan barang baru, sudah bertahun-tahun beredar, diperdebatkan, bahkan dipolitisasi oleh berbagai pihak dengan kepentingan masing-masing. Namun yang membuat situasi kembali memanas kali ini adalah perbedaan pernyataan dari pihak Universitas Gadjah Mada, kampus tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan. Disinilah kemudian suara Hotman Paris ikut muncul ke permukaan. Hotman Paris bukan orang sembarangan dalam dunia hukum Indonesia. Gayanya flamboyan, ucapannya keras, tapi satu hal yang tak bisa dibantah. Dia paham bagaimana opini publik terbentuk lewat celah informasi yang tidak konsisten. Ketika ia menyoroti adanya pernyataan yang dinilai berbeda dari pihak Rektorat UGM terkait polemik ijazah Jokowi, sorotannya bukan sekadar sensasi. Ia menekankan soal kredibilitas lembaga pendidikan dan dampak ucapan pejabat publik terhadap kepercayaan masyarakat. Satu-satunya cara yang fair memenuhi rasa keadilan masyarakat harus melibatkan ahli forensik dalam tahap penyidikan. Satu-satunya kata udah ahli forensik mengatakan begitu, ahli hukum pidana mengatakan begitu, harus ada forensik independen dalam masa penyidikan. Gimana? Untuk sebagai pendidikan hukum kepada masyarakat, memang menurut jurisprudensi kita, pemalsuan itu hanya bisa terbukti kalau aslinya ada. Ya, sekarang aslinya sudah ada. Cuma tidak ada upaya hukum yang bisa memaksa penyidik untuk mendatangkan ahli forensik untuk memeriksa. Itu persoalannya. Jadi kenapa sekali lagi Anda kenapa takut untuk forensik? Tidak, kita tidak takut. Sudah Ayolah, dua kali dilakukan. Ya? Cuma satu, Bang. Independen. Atas perintah hakim boleh. Karena kami melihat ini mengulur-ngulur, Bang. Dan Abang sebagai lawyer, Ya. tidak ada hukum acaranya, Bang, di luar Memang itu. tidak ada, kita tahu. Hukum acara tidak bisa Tapi ditafsirkan. kan perlu Hanya hukum material yang bisa ditafsirkan. Hukum untuk acara mencari hanya kebenaran dijalankan, Bang. material kan harus. Karena kami melihat kembali lagi ini hanya main-main, mengulur-ngulur. Contoh, Bang, ya. Tersangka diperiksa, mengklaim akan mengajukan saksi dan ahli. 1 bulan tidak dihadirkan, Bang. Ya. Ujuk-ujuk minta gelar perkara. Kembali lagi ini mau main-main atau apa? Kita kalau diajukan Tapi saya klarifikasi, Bang, terkait hukum acara. Ya. Dulu Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya dengan gitu alasan tidak ada kewajiban dan tidak ada kewenangan untuk meminta. Itu Tapi kecurigaan. akhirnya polisi kan menunjukkan itu nggak Ya, ada hukum itu acara. kecurigaan publik. Lah iya kan? Ya. Akhirnya hari ini pun penyidik bisa mengambil upaya yang sama. Enggak. Sebagaimana dulu Jokowi tidak mau ada hukum menunjukkan acara yang hukum melarang acara pembukaan menunjukkan itu. di gelar perkara. Nggak ada juga. Ya. Yang ada adalah jaksa nanti di pengadilan. Faktanya bisa ada terobosan. Kenapa untuk yang satunya nanti juga tidak diambil Kenapa takut dibuka di sidang? Kenapa takut dibuka sidang? Sidang saja, buka, panggil ahlinya, lakukan laporan ulang. Cuma kan kalau nanti kita nggak takut, tapi forumnya yang benar. Kesempatannya sudah makin sempit, itu loh. Lo memang harus diminta pertanggungjawaban, Bang. Kita selama ini Abang lihat. Kembali lagi, saya ingatkan lo. Yang kami laporkan 22 Januari sampai 30 April, tidak ada mereka mengklaim sebagai peneliti. Ya. Tahu-tahu setelah kami laporkan mengklaim saya peneliti lah, bikin buku. Lucu, Bang. Penelitian belum final udah teriak-teriak gantung Jokowi, nusa kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi. Apa itu karakter Tapi kan peneliti? objek yang dilaporkan bukan itu, tapi Kedua, objeknya terkait bukunya ijazah baru muncul palsu. Agustus. Ya. Di mana mereka udah menghina klien kami, memfitnah, disebarluaskan. Tapi dia bilang baru bukunya muncul Agustus. Itu kan secara penelitiannya sudah nggak masuk akal. Metodologinya, caranya, tendensinya. Sehingga kami pikir ini hanya mengada-ngada. Sebagai pemilihan kami hormati, tapi menurut saya ini tidak boleh main-main lagi. Sudah setahun nih, Bang. Ya. Dan Biarkan kami saja pikir dari bergulir, kubu kami juga di melihat sidang, kubu dibuka Jokowi semua. menggunakan legalitas formal untuk berlindung menutupi ijazahnya. Yang pertama, Ya. ketika tidak bisa dilindungi, ditutupi ijazah itu, menggunakan legal formal juga untuk menghindari agar diperiksa lembaga forensik independen. Ya. Karena memang kalaupun mengajukan pra-peradilan, ini bukan alasan pra-peradilan kan? Bukan. Ini Karena kan material, secara bukan formal formil. pasti kalah kalian. Iya, pra-peradilan kan hanya formilnya saja. Saya tambahin lagi satu, Bang. Ya. Kenapa kemarin kami juga menolak mereka meraba-raba memeriksa? Kan Meraba-raba. lucu, Bang. Kenapa? Ya seolah-olah ini tersangka yang memeriksa, lalu tersangka yang memutuskan apakah ini asli atau tidak. It's very ridiculous. Pasti tersangka akan menyatakan itu palsu agar dia terbebas. Jadi waktu itu para tersangka dan konsul Mencoba-coba meraba-raba mau melihat. Ijazah pun nggak boleh. Hanya melihat dilihat. melihat Hah? boleh. Ya. Jarak berapa Tapi meter? kalau sudah Jarak berapa dekat meter? 30 cm, Bang. Ya. 30 cm. Semeter ada kalau Enggak, saya, enggak. yang lainnya ada yang agak dekat. Ada dekat. Tapi intinya Dan memang cukup tidak lama. boleh menyentuh, sehingga kita tidak bisa pastikan apakah ijazah itu sesuai dengan Tidak verifikasi boleh hasil atau menyentuh, tidak. Dan melihat satu boleh lagi, dari Bang. jarak Ya. 1 meter. Pak forensik, halo Bapak forensik, ahli forensik. Ada tadi katakan uang palsu aja perlu diraba, dilihat, diterawang dan diraba. Menurut Anda itu satu-satunya untuk mengetahui palsu harus dilihat, dilihat, Diraba. diraba dan diterawang. Bagaimana Pak? Ya, siap.
Jadi Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden, tentu Bapak sayang negara. Berapa besar biaya yang telah dibuang oleh negara, waktu dan tenaga. Hanya persoalan ijazah Bapak. Padahal Bapak bisa mempersingkat penyelesaiannya. Itu duduk ketemu, hey, Suryo CS, Rismon, ini ijazah saya, periksa kemanapun. Selesai masalah ini. Ini bakal ada gonggong nih, lagi nih, ya. Nah, tetapi apapun itu, kami menghormati seperti Bang Daman itu. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video tersebut ya sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas, yang dimana Hotma Paris gugat Rektor Universitas Gadjah Mada mengenai tentang 900 meter dan terbukti memberikan informasi palsu, dan ini sudah terbukti, yang dimana di situ kita melihat dengan jelas bahwa perbedaan antara ijazah tersebut. Nah, yang kita bahas sekarang masih dengan seputar tudingan gugatan ijazah palsu Bapak Jokowi. Ya, yang dimana di situ pameran pertamanya yaitu Bapak Jokowi dan pendukungnya yang selalu setia memberikan pernyataan bahwa ijazah itu adalah asli, yaitu Ibu Ova Emilia selaku Rektor Universitas Gadjah Mada. Nah, yang selalu juga memberikan pernyataan bahwa ijazah itu adalah palsu, yaitu adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, yang sampai-sampai mereka membuat buku itu mengenai tentang Jokowi White Paper. Nah, di situ terlihat dengan jelas bahwa dua belah pihak ini ya mereka saling menyerang satu sama lain. Yang satunya memberikan pernyataan bahwa ijazah itu adalah palsu, dan yang satunya untuk memberikan pernyataan meyakinkan kita bahwa itu adalah asli. Tentunya dalam hal dua belah pihak ini saling memberikan pernyataan masing-masing atau pendapatnya. Tentunya kita tidak memihak kepada dua-duanya, namun kita juga percaya sedikit kepada Roy Suryo ini. Karena kenapa? Karena dalam data-data yang sudah ia telusuri, bahkan fakta-fakta saja, dia memberikan bukti secara detail. Dan mereka sudah menelusuri ini dari lama, namun dulunya semasa Bapak Jokowi masih menjabat sebagai Bapak Presiden kita, dan otomatis tidak banyak orang yang mempercayainya, dan banyak orang yang menggugatnya, mengatakan bahwa dia memfitnah Jokowi. Namun setelah Bapak Jokowi sudah pensiun dari jabatan tersebut, sudah tidak lagi menjabat, akhirnya baru dia seberani itu mengungkapkan, dan barulah banyak orang yang percaya karena dia sudah memberikan sedetail mungkin data-data tersebut, bahkan fakta-faktanya sudah jelas dan banyak juga perbedaan, baik itu dari ijazahnya itu ya seperti fotokopi yang diambil kopi pasti dari orang lain, bahkan dia memakai kacamata di situ sedangkan Bapak Jokowi tidak memakai kacamata. Ya mungkin bisa saja secara pemikirannya ya itu dia memakai kacamata di masa kuliah, tapi sangat berbeda sekali ketika dia berfoto dengan teman-temannya. Makanya banyak kecurigaan kita, ya tentunya kita juga berhak untuk mendengarkan serta mendukung orang-orang yang memang menelusuri kasus ini. Karena kenapa? Kita adalah warga negara Indonesia. Karena kita jadikan itu sebagai pedoman kita ke depannya, jangan sampai terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Ya makanya kita tidak tahu kapan mereka memberikan pernyataan menyerahkan diri atau menunjukkan ijazah tersebut. Ya mereka memang percaya, dan kita juga sudah tahu bahwa Roy Suryo bersama dengan teman-temannya ini memang benar memberikan pernyataan tersebut, dan bagian dari Bapak Jokowi atau pihak dari mereka ini masih belum bisa memperlihatkan di depan publik, entah kenapa,
atau memang benar palsu, sehingga mereka tidak bisa memperlihatkan di depan publik karena memang mereka tidak mempunyai ijazah tersebut, sehingga hanya melalui omongan saja tanpa ada tindakan memperlihatkan di depan masyarakat secara langsung. Ya tentunya kita mau supaya Bapak Presiden kita yang sekarang untuk menotis akan hal ini supaya permasalahan ini bisa terselesaikan. Ya tentunya kita juga tahu bahwa jelas-jelas ini memang kayak ditutup-tutupin ya tentunya kasus ini kayak sekilas saja, dan mereka seakan-akan membuat kayak formalitas doang dalam persidangan, dan itu tidak akan pernah kelar-kelar kalau memang tidak ada kejujuran di situ. Ya kan dari situ kita dukung terus dan kita mau supaya biarlah para hakim dalam persidangan tersebut bisa jujur dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum yang berlaku negara kita. Dan kita dukung salah satunya tuntunan bagi kita yaitu biarlah bisa terselesaikan kasus ini, dan Hotman Paris ini memberikan pernyataan supaya tuntunan untuk bagi rakyat kita bisa tersampaikan begitu, karena dia adalah sebagai pengacara juga tentunya seperti begitu teman-teman. Nah teman-teman, demikian dari video ini, kita akan lanjut lebih lagi. Jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti sekali supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik yang ada di negara kita ini, terutama politik mengenai tentang seputaran kasus ijazah Bapak Jokowi ini. Terima kasih teman-teman.